kalimat an-mawadi ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Quran juga. Yalwuna al-sinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad, kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadiyat, ya. Qadiyat mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasyim. Ini agak lucu ya. Saya tidak mau menyalahkan ya. Saya disclaimer dulu, saya tidak mau menyalahkan Kiai Haji Imaduddin karena memang sudah salah, tidak perlu kita salahkan. Selalu saya bilang, ngapain kita salah-salahkan? Memang udah salah, udah keliru gitu. Cuman di sini lucu ya, agak lucu gitu. Bawa dua ayat, walaupun satunya ada perubahan sedikit ya. Tetapi Kiai Imaduddin nggak bilang firman Allah sih. Jadi yughayyirunal kalimah, nggak ada Al-Quran begitu. Yang ada itu yuharrifuna, tetapi maknanya ya mungkin sama lah ya, mengganti-ganti ya. Jadi mengubah-ubah kalimat gitu. Sebagai ciri dari orang Yahudi katanya. Kemudian yang kedua ini juga ya. Ya sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab supaya kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Nah itu terjemahannya. Ini bicara Al-Quran ya. Sekarang pertanyaannya, ya saya tidak bicara Kiai Haji Imaduddin sama dengan Yahudi di sini ya. Cuma apa yang nggak mirip dengan yang diceritakan ini, kalau ada seseorang yang anggap Kiai Haji Imaduddin itu ngebaca kitabnya orang, sudah kalimatnya dirubah, terus digas itu berasal dari kitab. Lah kok jadi mirip itu? Lucunya itu ya, saya tidak menghakimi ya, lucu-lucuan aja ya. Jadi sedang menjelaskan orang yang merubah-rubah kitab, karena Kiai Imaduddin ini konteksnya nggak bicara ke Yahudi merubah Quran, tapi bicara Balawi katanya, ternyata nggak ada kitabnya. Nah sekarang coba kita perhatikan ya, Kiai Haji Imaduddin itu dengan tegas mengatakan dalam kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, jadi yang pertama ingin meyakinkan kalau itu berasal dari kitab, kitabnya Mbah Hasyim, yaitu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan? Manidda'a annahu urija ila samai kafaro. Padahal itu tidak pernah ada. Ucapan itu tidak pernah ada. Mbah Hasyim tidak pernah mengucapkan itu. Berarti siapa sekarang yang ingin meyakinkan sesuatu berasal dari kitab padahal bukan dari kitab? Ini lagi curhat apa bagaimana sih? Atau lagi mencontohkan ya, kita husnudon saja. Jangan-jangan Kiai Haji Imaduddin ini sedang mau mencontohkan gitu. Contohnya adalah seperti misalnya saya bilang, Mbah Hasyim Asy'ari berkata dalam kitabnya Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, manidda'a annahu urija kafaro. Padahal itu yang nggak ada di kitabnya. Nggak akan kamu temukan kalimat itu. Kalau misalnya maknanya masih sama, oke, boleh ya. Itu tidak masuk kepada yuharifunal kalimah, karena yuharif tahrif itu merubah maknanya juga tentunya ya. Kalau ini kan misalnya beneran ada gitu ya. Ternyata adanya dalam kitabnya Mbah Hasyim itu pun bukan ucapannya Mbah Hasyim. Kata Keman yang malah lucu, yang Mbah Hasyim mengucapkan, terus Qadiyat mengucapkan hal yang sama. Seolah-olah Qadiyat itu setelah Mbah Hasyim atau bagaimana? Qadiyat itu abad kelima, abad keempat, abad kelima hidupnya. Mbah Hasyim abad keberapa? Tapi ya sudahlah, mungkin lupa ingatan atau bagaimana. Tetapi kan aneh Pak, itu ucapan satu orang, Kiamat. Itu ucapannya Qadiyat dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari.
Oh, atau misalnya Mbah Hasim menuliskan sama dengan mengucapkan. Oh ya boleh ya. Atau mungkin pernah ngebaca itu, mengucapkan, membaca boleh. Tapi kronologisnya aja biar jelas. Jadi Mbah Hasim itu menukil. Makanya diberi tulisan di situ. Kolal qadiyat fi syifa. Udah saya jelaskan sebelumnya, pendataannya udah selesai ya. Kemudian di situ juga yang ditulis, manidda'a mujalasatallahi wal uruja ilaihi atau ilallahi. Kok bisa sama manidda'a annahu urija ila sama? Oh, maksudnya adalah sama-sama mi'rajnya kepada Allah, cuman yang satu menyebut Allahnya digantinya dengan langit. Oh, berarti Allahnya di langit. Masa begitu? Akidah siapa itu? Yang meyakini kalau Rasulullah datang ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah di situ, berarti Allah tempatnya di Sidratul Muntaha, itu akidah siapa yang begitu? Masa Allah bisa ditemui di satu tempat? Apa sudah lupa dengan akidah kita? Allahu mawjudun bila makan. Allahu munazzahun anil jihah. Allahu munazzahun anil fauqiyah al-hissiyah. Nggak ada cerita Pak Allah itu ada di mana. Jangan-jangan jadi mirip kepada orang yang mengatakan Ra'sul jabali aqrabu minallahi min asfali. Puncak gunung lebih dekat kepada Allah daripada bawahnya. Jangan-jangan mirip itu. Ada tetangga sebelah begitu. Jadi semakin tinggi semakin dekat. Masa begitu? Sehingga kalau naik ke atas itu pasti sudah naik mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika orang mengatakan saya akan naik menuju Allah, itu dianggap sama aja dia naik menuju langit. Kalau begitu orang naik pohon juga sama Pak, semakin dekat kepada Allah itu. Kalau mau akidahnya begitu, walaupun semakin dekatnya cuma 20 meter. Misalnya kamu naik pohon kelapa, ya 20 meter kamu lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena rumusannya puncak gunung lebih dekat kepada Allah daripada kaki gunung ya. Oh, berarti Allahnya itu benar di atas. Berarti jihah fauqiyah itu hissiyah. Padahal kalau akidah kita kan Pak munazzahun anil jihah ya. Dari anil jihah asiti ya, dari 6 arah itu atau apa As-Sakhawi menjelaskan itu. Jadi nggak ada ceritanya Allah itu di atas, di bawah, di kiri, di kanan, dimanapun itu nggak begitu. Nggak bisa ditunjuk di mana Allah itu. Sehingga kamu nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah secara hissi. Makanya kalau ada orang mengatakan saya datang, saya naik ke atas menuju Allah, itu namanya dia meyakini Allah ada di arah. Kalau orang naik ke atas ke langit kan sama aja Pak dengan orang naik ke lantai 5. Artinya naik ke atas. Naik ke langit lantai 1, naik ke Sidratul Muntaha, ya naik. Kenapa itu lalu disamakan dengan narasi yang naik ke Allah? Apa Allah ada di situ? Jadi begini logikanya. Ada orang mengatakan saya mau datang ke Maman. Maksudnya mau datang ke rumahnya. Itu masih make sense Pak, masuk akal. Karena Maman memang di rumahnya. Saya mau main ke Maman. Ayo dek, kita main ke Maman. Itu mesti tahu, maksudnya ke rumahnya. Mungkin sedang hari Minggu ya, libur Maman gitu di rumahnya. Kita ngomong saya mau datang ke Maman, itu sama dengan kita ngomong saya mau datang ke rumahnya Maman. Walaupun itu antara tempat dan yang menempati, karena memang itu ada ikatan. Kalau Maman ada di rumah itu, maka kita ke rumahnya, ya kita ke Maman. Kalau kita mau bilang kita datang ke rumahnya Maman sama aja kita ketemu Maman, berarti Maman memang di situ. Nah, kalau kita datang ke langit sama aja kita datang kepada Allah, oh berarti Allah ada di langit. Sesimpel itu Pak. Sesederhana itu. Jadi kalau kamu berpikir saya ke Sidratul Muntaha, itu sama dengan saya ke Allah, oh berarti Allah di Sidratul Muntaha. Gitu aja. Oh berarti akidahnya begitu. Makanya di situ dihantam wakadzalika ay kafaru bi ijma'il muslimin, bahasanya gitu ya. Bahasanya qadiyat begitu. Jadi saya nggak habis pikir, maksa sekali gitu loh. Sebelumnya dikatakan fiktif lah, nasabnya batal, sekarang kafir. Aduh, hai. Nanti apa lagi ya? Ini bukan masalah bela-belaan Pak ya. Bukan masalah bela-bela ya, tapi agak geli-geli aja gitu. Gimana sebegitu enaknya gitu ya. Ya nggak ngerti juga. Gimana tempat dan yang menempati itu dianggap sama? Padahal itu hubungan Allah dengan Sidratul Muntaha itu bainal khaliq wal makhluk. Bukan tentang bainal makan wal mutamakkin atau wal mustaqir. Bukan tentang sebuah tempat dan yang menempati Pak. Kamu datang ke arsy pun bukan berarti kamu datang ke Allah. Karena Allah nggak di arsy Pak. Semuanya itu makhluk. Semuanya itu tempat. Sidratul Muntaha itu juga sebuah tempat. Kamu datang ke Sidratul Muntaha, anggapnya datang ke Allah. Berarti Allahnya di situ atau bagaimana? Kecuali
Kalau maksudnya datang itu ya bahasa kita ya berdoa, menghadap Allah gitu. Sekarang kamu sholat memangnya kamu menghadap Allah? Ya enggak Pak, menghadap kiblat. Kiblat itu bagi kita di barat, bagi orang yang di barat Mekah ya di timur, berarti Allahnya di semua arah. Ya enggak Pak, enggak, bukan begitu. Jadi bedakan antara tempat dan Allah. Satunya menggunakan redaksi Allah, satunya menggunakan redaksi tempat, terus Anda bilang sama. Kan agak aneh ya. Jadi kalau mau dipaksa sama, datang ke Maman dianggap sama dengan datang ke rumahnya Maman atau datang ke kantornya Maman ya karena Maman berkantor di situ atau bertempat tinggal di situ. Ya wallahu alam kalau keyakinannya begitu, keyakinan kita sih enggak, Allah tidak di Sidratul Muntaha, sehingga orang yang ke Sidratul Muntaha bukan ke Allah. Orang yang ke langit bukan menuju Allah, bukan datang ke tempatnya Allah karena Allah tidak bertempat. Begitu ya, sehingga berbeda. Makanya ketika dibaca sarahnya juga itu dikaitkan dengan masalah akidah. Gus Jazul ini lagi, semoga nanti malam mau ya. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa lah, bebas-bebas aja ya. Bukan debat, bukan nantang-nantang, yang ngapain nantang-nantang ya. Udah kayak hebat aja. Allahumma